Film diawali di sebuah rumah yang sedang dilakukan olah TKP oleh para polisi karena didapati di dalam rumah terdapat banyak mayat-mayat yang bergelimpangan. Saat Sheriff Book sedang melihat-lihat kondisi ruangan, dia didatangi oleh anak buahnya untuk melihat ke bawah. Satu sosok mayat perempuan telah ditemukan. Berbeda dengan kondisi mayat-mayat yang lain, kali ini sang wanita yang belum diketahui identitasnya, tubuh bagian luarnya tidak ditemukan luka sedikit pun. Halus. Well, for now she's a Jane Doe. Dilihat dari investigasi awal, pihak kepolisian tidak mendapati adanya pencurian, goresan-goresan dari luar, bahkan tanda masuk secara paksa pun tidak diketemukan. Entah apa motifnya. Not a scratch on the outside of the house either. To me, it looks like they were trying to break out. Scene lalu beralih ke sebuah rumah. Terlihat dua orang petugas yang sedang melakukan autopsi terhadap mayat pria yang tampak hangus terbakar. Sang ayah bernama Tommy dan sang anak yang bernama Austin. Saat dianggap cukup untuk malam ini, sebuah percakapan ringan terjadi di antara ayah dan anak mengenai akibat kematian dari sang mayat. Cause of death. Sang anak lalu mengemukakan pendapatnya bahwa dia mati akibat terlalu banyak menghirup asap. Dikarenakan Austin melihat ada kerusakan pada rongga pernapasan, kerongkongan, serta paru-paru. Smoke inhalation, damaged nasal passage, damaged throat, damaged lungs. Sang ayah yang sekaligus bos serta mentornya berkata agar Austin perhatikan dengan teliti sebelum mengambil sebuah kesimpulan agar tidak salah dalam membuatkan laporan nanti. Karena hal itu akan menjadi sebuah petunjuk bagi pihak kepolisian untuk bisa mengungkap sebuah kasus kematian murni atau pembunuhan. Sang ayah lalu memberikan sebuah analisa yang tajam, akurat, serta terpercaya. Berapa jarak dari tubuh yang telah ditemukan di dapur ke pintu keluar? Kenapa dia tidak berusaha kabur? Paru-parunya mungkin mengalami kerusakan, tapi saluran pernapasannya masih terlihat cukup baik. Sang ayah lalu menunjukkan isi kepala mayit. Tampak terlihat ada sebuah benturan dan inilah yang membuat kematiannya akibat adanya benturan keras di kepala, bukan karena asap. Down below the occipital. Fracture. That's what did it. Not the smoke. Amazing, sebuah analisa yang luar biasa. Hasil dari autopsi kadang-kadang bisa memperjelas, bisa menerangkan, tapi terkadang hasil autopsi bisa sangat buram serta abu-abu. Bahkan tergantung dari pesanan. Died because he fell and hit his head. Terdengar SMS yang masuk ke HP-nya Austin. Tampaknya sang pacar ingin mengajak Austin nonton di bioskop. Movie at the Strand. Sang ayah lalu melangkah keluar dari ruang otopsi. Dia sejenak mengendurkan urat-urat di sarafnya dengan menghirup udut di depan rumah. Tampak sekilas papan reklame yang bertuliskan Tilden, kamar mayat dan kremasi. Pekerjaan ini sudah berlangsung dari kakinya sang ayah. Jadi sebuah pekerjaan turun-temurun, sudah 3 generasi. Berhubung harga tanah sangat mahal, tiap tahun harus diperpanjang dan belum lagi biaya perawatan kuburan hingga usaha kremasi sangat-sangat dicari oleh orang. Austin yang sudah selesai dengan sang mayat bergegas ke atas untuk menyusul Tommy. Tiba-tiba terlihat Emma, sang kekasih yang baru saja datang untuk memberikan surprise, tepatnya mengagetkan Austin. Wow. Dia tampak terpana dengan kondisi rumah sekaligus ruangan kerja yang terletak di bawah lantai. Dan tentu saja dia yang belum pernah sampai bawah ingin juga melihat-lihat
ruang kerjanya Austin. Namanya wanita Wantuno aja, sampai Emma mau juga melihat isi di dalam peti besi. Aduh, nekat. What's the rush? I've been down here all day. Can I see one? What? No, you cannot. Austin tentu saja melarang Emma sang kekasih untuk melihat isi peti dikarenakan pemandangannya yang sangat tidak enak. Dan saat dia memberikan alasan, sang ayahlah yang melarang hal itu. Tiba-tiba And my dad, he's way too strict. Try me. Pick one. nah kan, suara udah mulai keluh. Tidak seperti di awal-awal, akan tetapi karena udah kadung somse dan agar tidak jatuh di mata sang pacar serta calon ayah mertua, dia minta ganti dah. Kuat. Not that one. The one next to it. Dan saat Emma hendak membuka kain penutup wajah yang terlihat celong ke dalam, Austin tampak berusaha untuk mencegahnya. Tapi karena sudah terlanjur basah, mending nyebur. Dan tiba-tiba You don't want to see that. Austin yang tertawa melihat Emma terkejut setengah mati tampak terkejut balik ketika Emma berkata dengan bercampur emosi, "Aku tidak sabar melihat wajahmu saat kau tidak dapat jatah malam ini." Ora bahaya Taiki. I can't wait to see the look on your face. I'm not getting laid. Well. Sambil Austin terus mencoba untuk mencairkan suasana yang panas dan mencekam, tampak lip yang terbuka dan muncul Sheriff Brooke dengan membawa kantong mayat untuk diotopsi. Malam-malam begini, Sheriff. hingga Austin meminta Emma agar dia datang menjemputnya kembali beberapa jam kemudian agar dia bisa membantu sang ayah. 11 o'clock, I'm all yours. I promise. Sheriff membawa mayat wanita yang tanpa identitas dan dia meminta agar hasil otopsinya bisa selesai malam ini juga, agar ketika dia ditanya oleh pihak media, dia sudah punya jawaban untuk wanita tersebut. It's gotta be tonight. Okay? Otopsi sendiri akan dibagi menjadi 4 tahap, dimulai dengan pemeriksaan luar, lalu pemeriksaan bagian dalam dari jantung serta paru-paru, kemudian organ pencernaan, dan terakhir pada bagian otak. Performing the autopsy will be myself, Tommy Tootin. Austin dengan sigap mulai mendokumentasikan kondisi fisik dari sang wanita dengan memfoto sampai menulis hal-hal yang penting di papan tulis. Tommy sang ayah lalu menemukan bahwa kondisi pergelangan tangan serta kaki sang wanita patah, dan entah bagaimana dengan kondisi seperti itu tanpa adanya tanda-tanda dari luar yang bisa terlihat. Dan saat memeriksa mulut, tampak lidah sang mayat dengan kondisi terpotong, gigi geraham bagian kiri pun hilang. Dan It's definitely some kind of fabric. tampak waktu sudah menunjukkan hampir pukul 22. Austin sudah menyuruh Emma untuk kembali pukul 23. Mepet. We'll now proceed with the internal examination. Saat memasuki tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam untuk jantung dan paru-paru, tiba-tiba lampu nampak berkedap-kedip dan radio seperti kaset kusut, dan saat pisau mulai membedah, nampak darah segar muncul seolah-olah mayat yang baru 1 atau 2 jam mati. Tommy yang sudah berpengalaman baru mengalami mayat yang seperti ini, seperti menemukan sebuah peluru di dalam otak, akan tetapi tanpa adanya luka tembak. Organ-organ di dalamnya rusak
bahkan patah, tapi luarnya tidak terlihat tanda-tanda kerusakan. Aneh. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras di atap plafon dan Austin mencoba untuk memeriksanya. Saat tiba di ujung lorong, terlihat oleh Austin di kaca satu sosok yang sedang berdiri dan dia coba untuk mengeceknya. Scene beralih kepada Tommy, dia yang terus meneliti bagian dalam. Tiba-tiba tangannya terluka terkena tulang dari sang mayit. Sementara itu, Austin yang masuk ke salah satu ruangan karena mendengar sesuatu. Tiba-tiba tampak kucing kesayangan sang ayah yang entah bagaimana bisa terluka, dan dengan melihat kondisinya, sang ayah yang sudah tahu pada akhirnya dia melakukan sesuatu terhadap kucing pemberian dari mendiang istrinya. Tahap ketiga otopsi dilakukan, dimulai pada bagian perut dan sistem pencernaan. Dan saat sang ayah mulai memeriksa, dia nampak menemukan sesuatu seperti sekuntum bunga. Dan saat dia mencocokkan dengan sebuah buku, What is that? Jimson bleed, paralyzing agent. Expected to top 3 inches within the hour. terdengar di radio yang melaporkan saat ini angin kencang bertiup hingga 96 km per jam dan hujan diperkirakan akan turun dalam waktu sejam ke depan. You wanna leave? Leave. Saat proses dilanjutkan, kembali ditemukan sesuatu oleh sang ayah, dan pada saat diperiksa tampak gigi geraham dari sang mayat serta kain pembungkus yang berisi gambar serta angka-angka Romawi. What ammo have we seen so far? Sang ayah lalu coba bertanya kepada Austin, apa modus operandinya sejauh ini. Austin lalu coba untuk mengemukakan pendapatnya. Dengan kaki dan tangan yang diikat, lalu mereka memotong lidahnya, meracuni dengan kembang hingga membuatnya lumpuh, serta memaksanya untuk menelan kain bungkusan itu seperti sebuah ritual pengorbanan. Tommy yang masih saja penasaran tiba-tiba mendapati sebuah pemandangan yang mengerikan. Sang ayah yang sudah paham ini ada hubungannya dengan mayit lalu mengajak anaknya untuk pergi dari tempat itu. Let's get the fuck out of here. Generator pun tidak cukup tenaga dan ketika mereka keluar melalui pintu darurat, terlihat pohon yang tumbang menghalangi pintu hingga mereka tidak bisa keluar, sementara di luar tampak hujan badai. Dan tiba-tiba mereka mendengar bunyi lonceng dan mereka hanya memasangkan lonceng ke kaki sang mayat, dan itu pertanda ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Terlihat luka di tangan sang ayah yang mengeluarkan darah akibat dari dia menahan lemari penghalang. Dan saat dia membersihkan di wastafel, tampak sang ayah yang melihat korden yang bergerak-gerak. Dan saat dia mendekatinya, terlihat Tommy yang tampak terbanting-banting oleh sesuatu. Kejadian yang aneh yang mereka alami semenjak seri Book membawa mayat perempuan itu hingga mereka kembali di mana mayat tersebut berada dan berniat untuk segera mengkremasinya. Tiba-tiba saja pintu terlihat mengunci sendiri. Austin yang berusaha untuk bisa membuka pintu tampak sangat terkejut melihat satu sosok di lubang yang telah dia buat. Bahkan sang ayah pun melihat hal yang sama.
Tapi Austin tidak kehabisan akal. Tidak bisa dibakar di alat. Di tempat itu pun jadi. Tapi tiba-tiba terlihat tubuh mayit itu sama sekali tidak hangus. Sesaat mereka mendengar bunyi lift yang turun. Tapi saat mereka dekati, lift tersebut tampak menutup kembali. Dan dengan kondisi tersebut, tiba-tiba suara lonceng terdengar kembali dan berjalan mendekati mereka. Dekat, tambah dekat, hingga ternyata itu adalah Emma. Saat mereka di dalam lift, sang ayah mulai menyalahkan dirinya sendiri atas sikapnya terhadap sang istri, bahkan atas kekacauan ini. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung kembali ke mayat tersebut daripada mereka mati di lift yang tidak bisa bergerak. Akan jauh lebih baik kalau mereka berusaha untuk menghadapinya dan menghentikannya. Terlihat sang ayah yang diserang kembali oleh hantu. Austin berhasil menemukan sang ayah lalu membawanya ke ruang otopsi. Dan saat Austin membedah kepala sang mayat, dia mengambil sampelnya untuk bisa dilihat dan ternyata She's still alive. saat Austin yang bingung dan tampak ketakutan, tidak sengaja dia melipat kain yang ditemukan tadi di tubuh sang mayat. Dia seperti melihat sebuah tulisan di kain. Leviticus 20:27 berasal dari tahun 1693. Leviticus 20:27. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang penyihir. Sebuah ritual telah dilakukan agar dia mati. Akan tetapi ritual itu gagal. Malah secara tidak sengaja telah menciptakan segala apapun yang berusaha untuk menghancurkannya berbalik kepada mereka sendiri. Dan itulah yang dialami oleh Tommy saat ini. Seperti apa yang telah dilakukan kepada mayat, dia merasakan hal yang sama. To feel it. Saat Tommy menyadari hal itu, dia lalu berkata kepada jasad perempuan tersebut, I won't fight you. But please. tiba-tiba semua tenang. Tampak pintu tidak ada lagi yang mendorong. Akan tetapi Tommy sudah melakukan sebuah perjanjian dengan jasad sang penyihir. Sob, hati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan. Kadang ucapan seperti sebuah doa yang tanpa kau sadari bisa berakibat baik, bahkan buruk untukmu. Berucaplah yang baik-baik. Dan pada akhirnya Tommy harus tewas dengan tangan dan kaki yang patah, sementara tangan kaki jasad penyihir tampak bersatu kembali. Sebuah pertukaran yang sia-sia. Tampak tiba-tiba listrik kembali menyala. Austin lalu mendengar suara Burke memanggil-manggil mereka. Dan ketika Austin mendekati asal suara, dia mendengar suara dari luar agar Austin membukanya. Akan tetapi pintu tidak bisa terbuka hingga dia mendengar sebuah nyanyian dengan lirik yang mengingatkannya akan cerita sang ayah ketika berada di lift. Dan tiba-tiba pagi harinya, tampak mobil polisi yang sudah berada di depan pekarangan rumahnya Tommy. Mayat baru yaitu Tommy, Austin serta Emma. Dan polisi tidak menemukan kembali tanda-tanda masuk secara paksa. Tidak ada pencurian, sama halnya pada kondisi mayat-mayat yang telah ditemukan sebelumnya. What the hell happened here? Terlihat kondisi jenazah sang penyihir yang kembali halus seperti sebelumnya, dan Sheriff menginstruksikan kepada anak buahnya agar jenazah dibawa keluar dari wilayahnya.
Sob, namanya setan, penyihir, orang jahat atau sejenisnya tidak bisa untuk kau dekati, kau ikuti, bahkan melakukan sebuah perjanjian dengannya. Kau nanti yang akan kena getahnya, kau yang akan kena sialnya, kena buruknya, dan kau akan menyesal. Alur film kita cukupkan sampai di sini. Berusahalah untuk terus menjadi baik. Mimin doakan agar semua sehat, banyak duit, serta berbahagia. Kita jumpa pada alur film kita yang lain.